Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rohmadina Sabila Fitri, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019 dengan NRP 130119053. Nah, di sini saya dari kelas Komunikasi Bisnis KPC akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai strategi PT Indofood Sukses Makmur TBK bertahan di tengah pandemi. Teman-teman, gak kerasa ya udah 1 semester lebih kita belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 ini. Virus yang pertama kali berasal dari Wuhan, Cina ini memang sampai sekarang tak kunjung berhenti di Indonesia. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi ini, terutama pada sektor perekonomian Indonesia. Akibatnya, mau tidak mau, banyak perusahaan yang memilih gulung tikar di tengah pandemi ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Litbang Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, Badan Demografi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Indonesia, menyatakan bahwa sebanyak 39,4% perusahaan di Indonesia memilih gulung tikar di tengah pandemi. Hal ini tentunya membawa dampak pada jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Manoarfa, menyatakan bahwa sebanyak 3,7 juta penduduk Indonesia kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi. Namun ternyata perusahaan yang bergerak pada bidang sekali pakai atau sekali habis mampu menunjukkan kekuatannya untuk bertahan di tengah pandemi. Salah satu contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur TBK dan anak usahanya PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau yang sering kita kenal sebagai produsen Indomie. Sebelum saya menjelaskan strategi yang digunakan oleh PT Indofood untuk bertahan di tengah pandemi, kita kenalan singkat dulu yuk dengan profil perusahaan ini. PT Indofood Sukses Makmur TBK tercatat di Bursa Saham Indonesia pada tanggal 4 Juli 1994. Namun sebenarnya perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama awal yaitu PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian mengubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur TBK pada tahun 1994. Aktivitas dari perusahaan ini meliputi produsen mie, penggilingan tepung, pengemasan, layanan manajemen, dan penelitian serta pengembangan. Berpusat di kota Jakarta, perusahaan ini memiliki beberapa anak cabang yang tersebar di beberapa daerah Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan ada di Malaysia. Selama beberapa dekade ini, PT Indofood berubah menjadi Total Food Solution, di mana semua aktivitas produksi dilakukan oleh PT Indofood sendiri sampai menghasilkan produk barang jadi yang terjual di beberapa toko. PT Indofood sendiri memiliki beberapa operasi produksi dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang pertama ada konsumer bermerek, terdiri dari mie, susu, makanan ringan, sampai makanan khusus. Yang kedua ada Bogasari, meliputi segitiga biru, cakra kembar, kunci emas, lencana merah, dan lainnya. Yang terakhir ada agribisnis, meliputi pertanian, minyak goreng, dan lemak. Nah, setelah kita berkenalan singkat tentang profil perusahaan PT Indofood, lalu bagaimana sih strategi PT Indofood untuk bertahan di tengah pandemi ini? Strategi yang digunakan oleh PT Indofood adalah menunda ekspansi. Artinya, PT Indofood akan lebih berhati-hati dalam menyerap belanja modal untuk keperluan ekspansi. Hal ini dibuktikan oleh PT Indofood yang pada awal tahun sudah menganggarkan belanja modal sebesar 8 triliun rupiah. Namun di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi ini,
Per semester 1 2020, PT Indofood hanya menyerap investasi sebesar 24%. Dari total belanja modal, anak usaha PT Indofood, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau yang terkenal sebagai produsen Indomie ini, juga mendapatkan anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah. Sama halnya seperti induknya, perusahaan ini juga baru menyerap investasi sebesar 16% per semester 1 tahun 2020 ini. Anak usaha PT Indofood ini mengklaim bahwa pelemahan ekonomi selama pandemi ini tidak berpengaruh signifikan kepada perusahaan. Pasalnya, sepanjang semester 1 tahun 2020 saja, anak usaha PT Indofood ini sudah membukukan laba bersih sebesar 2,84 triliun rupiah dibandingkan periode tahun lalu. Meskipun penjualan itu perseroan hanya bertumbuh sebesar 2,01% dibandingkan tahun lalu sebesar 39,38 triliun rupiah. Tidak diherankan jika anak usaha PT Indofood ini diproyeksikan sebagai perusahaan terbuka yang paling tahan terhadap pandemi. Hal ini tentunya dikarenakan oleh kinerja keuangan perseroan yang diyakini tetap tumbuh pada tahun ini. Tentunya, anak usaha dari PT Indofood ini memiliki strategi sendiri untuk mempertahankan penjualannya di tengah pandemi ini. Beberapa inisiatif manajemen untuk mendongkrak penjualan tahun ini, pertama melalui iklan penjualan media digital seperti akun YouTube, akun Instagram, akun Twitter. Meskipun tidak dipungkiri juga bahwa iklan melalui televisi dan penjualan secara tradisional masih dirasa cukup relatif dalam mendongkrak penjualan. Yang kedua, dengan gencar meluncurkan inovasi-inovasi produk baru yang menarik minat konsumen, terutama kaum milenial. Salah satu contohnya saja, baru-baru ini Indomie meluncurkan paket Indomie Bhinneka Tunggal Ika, di mana paket Indomie ini hanya tersedia terbatas dan dalam satu paket itu terdiri dari beberapa rasa Indomie yang menampilkan rasa dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah memenangi pesaing pasar dengan menciptakan inovasi kemasan produk yang menarik. Salah satu contohnya saja baru-baru ini diluncurkan susu Indomilk dengan kemasan tombot. Seperti yang kita ketahui, anak usaha PT Indofood ini selain sebagai produsen Indomie, ia juga menjalankan sebagai produsen susu Indomilk. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, anak usaha PT Indofood ini juga menciptakan game online Indomilk Towbot yang dapat didownload melalui Play Store. Selain itu, anak usaha PT Indofood ini juga sering mengadakan turnamen game online, sehingga secara tidak langsung itu juga bisa membuat daya tarik pasar kepada penjualan produk anak usaha PT Indofood ini. Nah, itu tadi beberapa strategi yang dilakukan oleh PT Indofood dan anak usahanya untuk bertahan di tengah pandemi ini. Kesimpulannya adalah pandemi ini memang membawa banyak dampak negatif, terutama bagi sektor perekonomian. Hal ini dibuktikan sebanyak 39,4% perusahaan di Indonesia memilih gulung tikar dan sebanyak 3,7 juta kehilangan pekerjaan di tengah pandemi. Namun ternyata PT Indofood dan anak usahanya ini mampu bertahan di tengah pandemi. Strategi yang digunakan adalah menunda ekspansi, melakukan iklan penjualan melalui media digital, gencar meluncurkan inovasi-inovasi produk baru, dan terakhir memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui game online. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.